Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba membedah tes intelijensi umum secara keseluruhan untuk persiapan lulus tes CPNS tahun ini 2023-2024. Jadi kita akan coba uraikan detailnya seperti apa contoh-contoh daripada soal tes intelijensi umum itu. Setelah nanti kita tahu di video berikutnya akan saya coba buatkan yang lebih spesifik lagi. Jadi kali ini lebih ke umumnya saja. Oke sobat, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau sobat YouTube sekalian bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai videonya. Seperti yang Sobat YouTube lihat di sini, di tes intelijensi umum atau yang biasa dikenal dengan TIU, itu isinya kurang lebih ada yang namanya tes verbal, jadi ada TIU verbal di sini. Ada TIU numerik, kemudian ada TIU penalaran. Nah, kurang lebih umumnya ada 3 itu ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Dan masing-masing itu punya subbagian. Kalau yang verbal ada yang sinonim, antonim, analogi verbal, sampai yang lainnya ini. Begitu pula pada TIU numerik. Ada aritmatika, seri angka gitu ya, seri huruf, logika angka, angka dalam cerita. Nah, nanti juga sampai ke TIU penalaran. Nah, coba kita nanti akan masuk sampai di poin 2 saja. Karena kalau langsung sampai poin 3, kelamaan ya videonya. Tapi mudah-mudahan nanti cukup waktunya biar kita bisa langsung masuk sampai di bagian 3. Oke, mari kita lihat gimana sih sebenarnya TIU verbal itu ya. TIU verbal itu sebenarnya berkaitan dengan bidang kata sobat ya. Yaitu yang berkaitan sama kata atau bahasa. Salah satu jenisnya itu adalah tes sinonim atau persamaan kata. Ini. Nah, di sini saya berikan tips. Silakan sobat baca karena saya nggak mungkin akan membacakan kalimat ini ya. Kalau saya bacakan satu persatu jadinya nanti banyak. Jadi sobat bisa screenshot, sobat bisa pelajari. Kita langsung masuk aja ke model soalnya. Di sini saya udah kasih contoh soal seperti ini. Ini contoh soal terkait sinonim atau persamaan kata. Contohnya di sini adalah kandil. Nah, pilihannya ada cahaya, wadah, alas, pelita, sama sumbu. Nah, kandil ini jawabannya apa gitu dari mereka ini. Nah, sobat itu harus baca baik-baik tips tadi ini ya. Nah, di nomor 2, tes sinonim terdiri dari kata-kata serapan sobat ya. Dari bahasa asing, terutama itu bahasa Inggris, bahasa daerah, sama istilah-istilah sains. Sehingga sobat harus memperluas wawasannya sobat terkait hal itu. Dengan belajar hal itu, nanti sobat langsung ngerti nih, oh kandil itu artinya itu sama dengan penerangan, lampu, lentera, ataupun pelita. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Nah, seperti itu sobat YouTube sekalian. Nah, di sini ada lampu, di sini ada cahaya ya. Kenapa bukan cahaya? Misalnya kayak gitu. Oke, nanti sobat coba lihat-lihat lagi ya. Nah, di sini saya kasih contoh nomor 2 juga. Silakan sobat nanti pelajari sendiri. Saya tidak nguraikan lagi kenapa bisa jawabannya adalah E. Di sini udah langsung saya berikan keterangannya. Karena ini hanya membahas model-model soalnya agar sobat nanti ya ngerti, oh kalau soalnya model kayak gini, ini masuk kategori ini. Sehingga mudah dalam menjawabnya. Kita lanjut ya.
ada sinonim tadi ya, tentu saja ada antonim gitu. Kalau sinonim persamaan kata, kalau antonim lawan kata. Di sini juga udah dikasih tipsnya. Sebenarnya hampir sama dengan tips yang pertama tadi. Kalau tadi hanya ada 2, kalau nggak 3, di sini ada 4. Di sini udah dikasih tips 1, tips 2, tips 3, sama tips 4. Silahkan dipelajari. Mudah-mudahan bisa membantu sobat menyelesaikan soal-soal yang ada. Contoh soalnya, kalau antonim kayak gini ya. Membalutkan. Nah, lawannya apa gitu. Membalut. Membalut itu kan kayak mengaitkan gitu ya, mengikatkan. Ini kan masih mirip-mirip. Yang mirip-mirip nih, oh berarti nggak mungkin nih. Berarti lawannya yang mirip-mirip kayak gini. Nah ini mengaitkan, mengikatkan, oh mirip 2. Oh berarti nggak mungkin. Berarti cari yang lawan mirip dengan ini. Kalau bingung kayak gitu saya biasanya. Berarti mengaitkan berarti menanggalkan. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya lebih tepat menanggalkan. Jadi mengikat juga kalau melepas berarti ya menanggalkan. Mengait lawannya juga melepas. Nah, sama berarti ini menanggalkan. Seperti itu. Ada contoh lagi seperti primitif. Nah, ini masih primitif. Nah, berarti lawannya apa gitu ya? Lawannya apa primitif? Nah, antonim primitif yaitu aktual. Jadi primitif itu masih sangat sederhana kayak gitu ya. Masih sangat konvensional, ortodoks, dan sejenisnya. Nah, berarti ini jawaban yang paling tepat adalah yang aktual. Oke, seperti itu model soalnya Sobat YouTube sekalian. Kemudian ada tes analogi kata. Nah, ini ada tes ketiga. Modelnya analogi kata. Gimana tuh analogi kata? Sobat bisa cek di sini. Tes analogi kata digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mencari jawaban yang memiliki analogi atau hubungan yang serupa atau sepadan. Tipsnya sudah diberikan di sini, silakan di-screenshot ya. Kemudian dipelajari. Model soalnya analogi itu seperti ini sobat. Di sini ada ayam, titik 2, kokok, angin, titik 2, titik, titik ya. Ayam, kokok gitu. Jadi di sini ada kata kuncinya. Jenis hubungan sifat. Ayam itu berkokok. Nah, kalau ayam berkokok, angin ngapain gitu loh. Kalau ayam aja berkokok, berarti anginnya ngapain? Embus, geram, siul, teriak, atau laju gitu. Jadi ayam itu berkokok, tapi yang ditulis kokoknya. Berembus berarti embusnya saja gitu yang dipakai ya. Nah, seperti ini. Yang nomor 2 juga sobat bisa pelajari. Lanjut. Ada lagi tes itu namanya pengelompokan kata. Nah, seperti itu. Nah, tipsnya juga udah kami uraikan di sini. Silakan dipelajari. Kita langsung lihat model soalnya. Yang namanya mengelompokkan kata itu seperti ini Sobat YouTube. Manakah yang bukan termasuk kelompoknya? Nah gitu ya. Ada India, Warsawa, Kuwait, Republik Keko, sama Tiongkok. Nah ini kan nama apa? Nama suatu negara ya semuanya ini. Nah yang ini doang nih yang bukan. Nah berarti jawabannya adalah B. Ya, jadi seperti itu. Mengelompokkan kata itu kayak gitu, sobat. Ada kata-kata tertentu, sobat harus ingat baik-baik gitu ya. Oh, ini negara nih. Berarti yang enggak sendiri yang si B gitu. Sama kayak kasus nomor 2 ini. Manakah yang bukan kelompoknya? Irigasi misalnya ya. Pupuk, pengairan, monokultur. Nah, ini yang kaitannya sama apa? Irigasi bidang pertanian. Pupuk bidang pertanian, pengairan bidang pertanian, monokultur bidang pertanian. Berarti yang paling tepat adalah jawaban yang C. Seperti itu Sobat YouTube ya. Jadi yang kaitannya sama pertanian tuh 4 itu, yang C itu enggak gitu. Jadi kalau pengelompokan kata kurang lebih modelnya kayak gitu.
Lanjut, nanti ada pemahaman wacana. Nah, ini yang biasanya paling banyak ininya, makan waktu ya, karena ada wacana yang harus dibaca. Maka penting untuk memahami tips ini, supaya sobat nanti nggak terkecoh. Jadi bacalah dulu dengan teliti, pertahankan ketelitian, cermati soal gitu ya. Bahkan saya biasanya langsung ke pokok soalnya gitu. Kita lihat ya modelnya. Seperti ini ya. Di sini ada sebuah bacaan. Jadi nanti soalnya itu model bacaan kayak gitu. Nah, sobat bisa langsung lihat di sini. Ini udah ada kunci jawabannya A. Silakan dicek sendiri ya. Nah, nanti mudah-mudahan sobat bisa dapat gambaran. Jadi intinya nanti kalau model kayak gini langsung cek wacana ini soalnya apa gitu. Jadi baca langsung ke soalnya. Nah, karena ditanya isinya, ya berarti harus dibaca. Kebetulan jawabannya benar itu A. Yang ini. Oke ya. Lanjut ke model lainnya. Nah, kita lanjut ke bagian yang numerik ya. Yang numerik itu artinya yang hitung-hitungan lah. Pokoknya ada angkanya kurang lebih ya. Yang ini ya. Pengertiannya silakan sobat baca. Nah, numerik itu ada yang namanya tes aritmatika yang bagian pertama tuh. Aritmatika itu tipsnya udah saya kasih di sini. Menjawab tes aritmatika dibutuhkan ketelitian dan lain-lain. Kemudian begini, perhitungan dasar aritmatika harus dikuasai dengan baik. Percayalah ya, ini poin penting ya, percayalah walaupun angka yang dimunculkan itu cukup rumit, penyelesaiannya pasti sederhana sehingga bisa ditebak dari awal kalimat pertanyaan. Jadi sebenarnya soal-soal aritmatika itu soal-soal sederhana, jadi nggak usah terlalu bingung ya. Contohnya kayak gini. Ini langsung contoh 2, contoh satunya nggak saya masukkan ya. Berapakah nilai akar pangkat 3 dari ini? Nah, ya udah, berarti langsung aja. Berapa pangkat 3 yang nilainya ini gitu kan? Seperti itu. Nah, sobat itu bisa langsung melihat ya, ini wah angkanya aneh-aneh nih gitu ya. Nah, di sini ada pembahasannya. Dengan melihat pilihan jawaban, kita tahu bahwa nilai 20 pangkat 3 ini 8.000 ya. Sedangkan nilai 30 pangkat 3 itu 27.000. Nah, bisa lihat baik-baik ya di sini ya. Di sini kan ada 27, di sini 37. Lihat aja angka puluhannya. Kalau ini kan 20-an, ini 30-an. Kalau kita pangkatkan 3, ini udah 27. 27-an lah angkanya ini, tiganya ya. Kalau 2 ini baru main 8. 27 udah melebihi sih 19. Berarti nggak mungkin 37 ke atas. Berarti jawabannya paling tepat antara A atau B. Nah, sedangkan kalau 27 sama 1 ini 1 ya, 17-an, ini nggak mungkin main 19-an. Jadi yang paling mendekati itu yang ini, yang B ini. Jadi gitu. Jadi kalau nanti ragu bisa dikerjakan secara ini ya, 27 kali 27 ya, kali 27. Seperti itu. Bisa juga nanti sobat itu langsung ngambil dari poin belakangnya doang. Jadi angka belakangnya doang. Nah, berapa sih yang kalau dipangkat 3 hasilnya 3 gitu. Ini sama ini kan 49 ya. 7 dengan 7. Kali 7 lagi 63. Berarti ekornya 3 gitu. Nanti kalau seandainya belakangnya itu misalnya ini 5, ini 4, misalnya ini 3, ini 1. Udah kelihatan ya ekor 7 tuh gitu. Jadi pasti ada triknya seperti itu. Nah, itu tadi yang model aritmatika ya. Ada juga yang modelnya itu tes seri angka, sobat. Ada tes seri angka. Nah, seperti ini. Sobat silakan baca. Ini juga udah dikasih tipsnya, dipelajari ya. Nah, kalau seri angka itu modelnya seperti ini. Yaitu pola-pola gitu ya. Barisan atau deret lah biasanya. Atau yang lebih sederhana kalau ini maksudnya ya. Jadi sobat hanya mencari polanya.
Contohnya ini ya, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Polanya gimana? Nah, dari 5 ke 7 ini kan ditambahin 2. Gitu ya. Kemudian dari 7 ke sini, ini plus 4. Nah, seperti ya. Ini plus 2, ini plus 4. Lihat ya, dari 2 naik ke 4. 2, 4. Otomatis di sini 2 lagi dong gitu. Nah, plus 2 tuh. Ini plus 4. Habis 2, habis 4 pasti di plus 2. Kalau plus 2 berapa berarti? 25 kan? Nah, berarti di sini 25. Berarti ini salah, ini salah. Yang benar antara ini. Gara-gara 4 berarti ekornya lagi 2. 25 tambah 2, 27. Nah, jawabannya yang benar adalah yang A. Duh, kok A ya? 25 tambahin berapa tadi ya? 23, 25. Udah 4. Ah ya, sorry. Salah. Ini tadi kan udah 4 di sini ya. 23 ke ini plus 2, berarti sekarang plus 4. 25 tambahin 4, 29. Oke, jawabannya benar adalah yang C. Gitu. Sama dengan kasus yang di bawahnya ini. Seperti itu. Pasti ada polanya. Ini 1, 3, 30, 210. Nah, seperti ini. Ternyata biar dapat 5 ini dikali 5. Biar dapat 30 dikali 6. Biar dapat 210 kali 7 kali 8 gitu ya. Berarti berurutan 5, 6, 7. Berikutnya pasti 8. Nah, 210 dikali 8 dapatannya ini 1680. Ya udah, ini berarti jawabannya. Jadi pasti ada pola-pola kayak gitu. Nah, ini adalah jenis soal yang tes seri angka. Nah, setelah sobat tahu model-modelnya kayak gini, sobat bisa memikirkan nanti ya, kira-kira poin mana yang bisa saya kuasai terlebih dahulu. Nah, pelajari memang. Setelah udah yakin itu udah dikuasai, baru masuk ke poin berikutnya. Mana yang perlu dikuasai berikutnya gitu. Oke ya. Ada tes seri juga, tapi seri huruf. Kalau tadi seri angka, sekarang seri huruf. Tipsnya udah ada di sini. Silakan dibaca. Kita langsung lihat soalnya. Nah, kalau tadi adalah angka kayak 1, 2, 3. Sekarang huruf, yaitu A, B, C, D, E, sampai Z. Sobat harus ingat urutannya. Kalau nggak hafal urutannya ya sulit gitu. Nah, contohnya gini ya. Dari B, A, D, A, F, A, H gitu ya. Perhatikan baik-baik. Pokoknya habis huruf sesuatu pasti A gitu. Habis huruf sesuatu pasti A. Habis huruf sesuatu pasti A. Jadi habis H juga pasti ada A di sini. Nah, makanya ini kebetulan A semua ya. Nah, gitu. Nah, sekarang di sininya berarti ingat habis B harusnya kan C baru D, C-nya hilang ya. Berarti habis DE, habis D kan E, habis E baru F. Berarti ada satu yang hilang diganti A. B harusnya kan C, C-nya diganti A. D, kemudian E kan harusnya E-nya ganti A gitu. Berarti habis H apa? Habis H adalah I-nya diganti A, berarti berikutnya adalah si J. Gitu. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Jadi gitu ya sobat ya. Ini diganti-ganti gitu loh. Kan aslinya gini. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, yang tengah-tengah ini dihilangin nih. Diganti A semua. Ini A, ini A, ini A, ini A gitu. Jadi BA, DA, FA, HA, J gitu. Jadi modelnya cuman pola, harus lihat polanya gitu sobat. Terus ada tes logika angka. Nah, ini lumayan sulit ya. Sobat nanti silakan baca baik-baik ya. Oke, contohnya dari sini sobat. Nah, 1/5 tambah 2/3 nilainya sama dengan berapa gitu ya. Nah, jadi ya ini diselesaikan dulu tentunya. Harus bisa menyelesaikan ini. Nah, ini udah dijelasin di sini. Ini 1/5 tambah 2/3. Kali silang saja. 3 dikali 1 dapat 3. 5 dikali 2 dapat 10. Udah tambahin 3 tambah 10, 13/15. Nah, yang sama dengan 3/15 ini yang mana di sini nih? 3/15.
Berapa tuh? Karena belakangnya masing-masing ada persen ya. Masing-masing ada persen, ya udah tinggal 13/15 ini kali 100%. Gitu. Dibagi 5, dibagi 5. Di sini dapat berapa bagi 5? Dapat 3 ya. 100 bagi 5 dapat 20. Nah, jawabannya berarti 13 dikali 20 berapa? 2, 6, 0/3 ya. Sorry. Berapa tuh? 100%. Sorry, ini 15 ya. 15 dibagi 5 dapat 3. 100 bagi 5 dapat 20. Nah, ini jawabannya 2/3. Nah, ini kali 3, 24. Tambahin 2, 26. 26/3 ya. Jadi dapatnya yang 26/3. Tapi kalau dihitung baik-baik di sini ada nolnya 1 ya. 15. Nah, tapi yang ambil aja yang paling mendekati aja ya. Nah, ini harusnya ada nolnya 1. Oke, jawaban yang ini. Nah, sama kayak kasus berikutnya. Sobat bisa cek lagi di sini ya. Jadi kurang lebih model soalnya kayak gitu, sobat. Terus ada soal cerita nanti ya. Jadi ada tes angka dalam cerita. Jadi ada soal-soal cerita nih. Nah, ya kayak matematika SMA ini kayaknya ya. SMA, SMP gitu. Nah, lihat di sini ada model soal cerita. Sobat harus bisa memaknai dari cerita yang ada untuk menyelesaikan persoalannya. Misalnya ya, dengan harga jual sebesar ini, penjual tersebut udah untung 25% dari harga beli. Maka 25% itu ya. Maka harga belinya berapa gitu. Nah, bisa dihitung ya sobat ya. Nah, di sini langsung ketahuan jawabannya yang A katanya. Dua puluh lima. Oke, jadi ada model kayak gitu. Nah, ini semua sudah kita bahas ya, udah kita sampaikan. Tinggal sobat saja nanti dari beberapa poin-poin ini, sobat lihat kira-kira kemampuannya sobat yang sudah yakin 100% ngerti yang mana. Kalau udah 100% ngerti ya, nggak usah dipelajari lagi gitu. Kemudian mana lagi yang kira-kira udah ngerti tapi belum 100%, masih 90%. Nah, itu dulu pelajari. Pelajari biar yakin 100%. Sampai nanti berikutnya itu yang agak rendah lagi, sampai yang agak sulit. Kalau yang memang dirasa sulit sekali, jangan dipaksain terus. Biarin aja kalau sulit nanti belakangan gitu. Intinya udah mengelompokkan yang penting-penting yang sobat udah kuasai. Nah, untuk yang TIU penalaran, sobat bisa cek-cek sendiri ya. Ini banyak sekali di Google atau di sejenisnya. Saya nggak sempat berikan tadi di sini. Nanti berikutnya akan coba kita bahas di video lainnya. Karena waktunya udah panjang banget, makanya saya percepat saja. Oke, makasih banyak sudah nonton. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.